Selamat malam semuanya, murid-murid saya. Sekarang kita akan belajar tentang profesi di Indonesia. Nah, untuk profesi di Indonesia ini ada macam-macam ya. Nah, beda dengan negara kalian. Bentuk-bentuk profesi ada banyak ya di Indonesia. Saya sebutkan dulu pengertian apa itu profesi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Nah, profesi berasal dari bahasa Inggris, yang mana bahasa Indonesia kebanyakan memang menyerap dari bahasa luar. Nah, bahasa Inggris dari profesi adalah profession, yang diambil juga dari bahasa Latin professus, yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud oleh profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan serta kejurusan tertentu. Menurut Peter Jarvis 1983, profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus. Tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu. Nah, lalu pada slide berikutnya, istilah profesi dapat mengacu kepada siapa saja yang mencari nafkah, yaitu mencari penghasilan, dengan cara melakukan satu kegiatan yang membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan atau pelatihan tertentu. Nah, teman-teman, biasanya profesi memiliki standar tersendiri dan cenderung berkaitan dengan profesionalitas sebagai salah satu karakteristiknya. Agar lebih jelas dalam memahami profesi, berikut adalah penjelasan apa itu profesi dan perbedaan dengan pekerjaan. Profesi ini sebenarnya beda dengan pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu banyak contoh-contohnya. Bahkan nggak semua profesi itu bisa disebut pekerjaan. Ya, itulah bedanya profesi dengan pekerjaan. Nah, untuk ini lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebenarnya masyarakat awam ini lebih mengerti setiap profesi adalah pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, profesi membutuhkan keterampilan dan sebagainya. Profesi ini memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti apa yang profesi miliki. Nah, berikut adalah profesi suatu bentuk pekerjaan menuntut pendidikan tinggi seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Profesi membutuhkan keahlian khusus
berbeda dengan pekerjaan biasa. Nah, apa penuntutan dalam profesi antara lain pendidikan yang tinggi, misalnya seperti kalian menjadi sarjana dalam sastra atau teknik, terus ada latihan khusus seperti ya, les dan belajar dengan orang yang sudah ahli dan punya keterampilan. Keterampilan ini yang penting dalam profesi, karena jika keterampilannya rendah maka akan bisa disebut sebagai amatiran dan lain-lain. Nah, keahlian ini sebenarnya sama dengan keterampilan ya. Kalau kalian tidak punya keahlian, kalian tidak akan bisa disebut profesi atau tidak bisa disebut profesional. Lalu tanggung jawab dan kesetiaan. Nah, pengertian profesional merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Misalnya pesepak bola itu seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Ya tentu saja sesuai dengan profesinya. Nah, untuk pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan non profesional atau amatiran, seperti yang tadi saya jelaskan tentang keterampilan dan keahlian. Lalu ada syarat-syarat profesi. Ada beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat profesi seperti standar untuk kerja, lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas. Di situ jelas tentang profesionalisme. Lalu akademik yang bertanggung jawab, organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, sistem imbalan dan pengakuan masyarakat. Nah, itu sebelumnya adalah syarat-syarat profesi, sedangkan untuk ini adalah ciri-ciri profesi. Dari uraian tersebut di slide di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat ciri atau karakter profesi adalah profesi membutuhkan waktu pendidikan dan latihan yang khusus dan memadai, yaitu harus adanya keterampilan yang khusus dalam suatu bidang pekerjaan. Lalu suatu pekerjaan khas dengan keahlian serta keterampilan, yaitu biasanya ahli dalam satu bidang saja. Terus menuntut kemampuan kinerja intelektual. Nah, mungkin untuk ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mental, berpikir, menalar, serta memecahkan masalah. Lalu mempunyai konsekuen, memikul tanggung jawab pribadi secara penuh. Selanjutnya, kinerja lebih mengutamakan pelayanan daripada imbalan ekonomi. Lalu ada sanksi jika terdapat pelanggaran. Lalu memiliki kebebasan untuk memberikan judgement. Nah, terus ada pengakuan dari masyarakat dan memiliki kode etik serta asosiasi profesional. Biasanya profesi memiliki banyak asosiasi. Lalu ciri-ciri profesi berikutnya adalah mengatur organisasi profesi, harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Lalu ada layanan publik serta altruisme, diperoleh dari penghasilan kerja dalam profesinya.
yang dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. Lalu ada status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestisi, serta imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal ini dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Lalu ada ini ya, contoh sebuah profesi. Contoh sebuah profesi adalah jabatan yang melibatkan intelektual. Jabatan intelektual ini berarti seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, yaitu pendidikan tinggi, pemikiran, dan lain-lain. Terus jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Contohnya seperti ilmu kedokteran dan lain-lain. Terus ada jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang cukup lama. Tentu jika ingin menjadi orang yang profesional dalam sebuah profesi butuh latihan yang lama. Lalu ada jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Ini berhubung dengan poin sebelumnya. Lalu ada jabatan yang menjanjikan karir hidup serta keanggotaan yang permanen. Lalu ada jabatan yang dapat menentukan baku atau standar sendiri. Nah, untuk yang ini lebih cenderung ke mungkin para pengrajin, karena mereka memiliki standarnya masing-masing dalam sebuah karya yang mereka buat. Begitu juga dengan profesi yang lain. Lalu ada jabatan yang lebih dapat mementingkan pelayanan di atas keuntungan sendiri. Lalu jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Banyak ya organisasi-organisasi dalam profesi, misalkan seperti di Indonesia itu sendiri teman-teman, ada yang namanya IID atau Ikatan Dokter Indonesia, dan banyak hal. Terus ada, nah contoh sebuah profesi yang itu adalah hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, guru, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang profesi dalam bahasa Indonesia. Profesi dalam bahasa Indonesia masuk tadi tentang militer. Nah, sekarang adalah penegak hukum dan negara. Pertama ada tentara. Tentara dalam bahasa Inggris disebut army, yaitu mereka yang bertugas untuk menjaga suatu negara dari negara lain biasanya. Lalu di bawah army ada itu yang namanya polisi. Polisi ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu police. Nah, mungkin kalian sudah tahu tugas-tugasnya polisi adalah salah satunya menjaga ketertiban dalam negara, seperti yang polisi lain di dunia lakukan. Nah, sedangkan untuk di Indonesia itu sendiri kita mempunyai yang namanya Satpol PP, itu Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, apa yang membedakan Satpol PP ini dengan polisi? Jika polisi bekerja untuk negara, menangkap kejahatan, tindakan kriminal yang lain, Satpol PP ini dia
berada di bawah Menteri Dalam Negeri, seingat saya ya. Jadi tugas mereka adalah sama sebenarnya kayak polisi, tapi tidak terlalu tidak terlalu kayak menangkap kriminal dan sebagainya polisi. Kebanyakan Satpol PP ini lebih menertibkan masyarakat di tempat-tempat yang ramai, misalkan seperti menertibkan pasar atau menertibkan jalan-jalan. Nah begitu. Lalu ada satpam. Satpam ini adalah bahasa Indonesia dari security. Nah kalau satpam ini dia biasanya lebih ditempatkan di suatu gedung atau daerah yang lingkupnya kecil, tidak besar seperti kan kalau polisi kan besar. Sebenarnya di Indonesia ini ada yang lain selain satpam, disebutnya linmas. Nah kalau linmas ini dia sama seperti satpam tapi lebih kayak satu desa, jadi lebih kecil. Biasanya linmas bertugas untuk ngeronda, yaitu bergadang di malam hari sampai pagi untuk menjaga keamanan suatu kampung atau desa. Lalu ada pekerjaan yang berhubungan dengan rumah sakit, yaitu ada dokter. Ya yang kita tahu dokter adalah orang yang mengobati orang-orang sakit. Nah, terus ada perawat. Perawat ini asisten dokter ya teman-teman. Nah, kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut nurse, tapi karena di Indonesia ini disebut dengan perawat. Tugas mereka tidak lain ialah menjaga pasien-pasien yang sedang sakit. Lalu ada pembangunan. Nah, di pembangunan, orang yang menggambar sebuah bangunan, yang merancang sebuah bangunan disebut arsitek. Dan untuk para pekerjanya, para builder biasa kita sebut sebagai kuli bangunan. Bisa lihat gambar di sini ya teman-teman. Kuli bangunan. Lalu ada engineer. Engineer ini lebih ke mesin ya, pembangunan mesin dan ya perawatan mesin dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah mengerti tugas-tugas dari engineer karena engineer itu sendiri kata yang berasal dari bahasa Inggris ya. Lalu kita masuk tentang transportasi. Ada di sini ada pilot ya, bahasa Indonesianya sama dengan bahasa Inggris ya, pilot, yaitu seorang yang mengemudikan sebuah pesawat terbang. Dan lalu ada masinis, yaitu yang mengemudikan kereta api. Jadi yang mengemudikan kereta api di Indonesia itu disebutnya dengan masinis. Lalu ada, nah ini salah satu contoh profesi atau pekerjaan yang ada di Indonesia, yaitu kondektur atau kenek. Nah tugas kenek ini adalah membantu supir, misalkan menarik penumpang, menagih uang perjalanan, dan memberitahu supir jika ada yang ingin berhenti dari kendaraan umum. Mereka biasanya ada di bis-bis ya, karena bis kan agak sulit kalau bagi supir sendiri, jadi supir biasanya membutuhkan kenek. Cara mereka memang seperti di gambar ya, bergelantungan di pintu sambil biasanya
berbicara sesuatu seperti tujuan bis itu sendiri dan lain sebagainya. Lalu untuk pelayaran laut kita menyebutnya dengan nakoda, yaitu seorang yang mengemudikan kapal di laut. Nah, ini berikutnya ada profesi yang sebenarnya banyak di Indonesia, teman-teman. Nah, yaitu ada tukang ojek. Tukang ojek ini sama seperti taksi driver ya, tapi dia menggunakan sepeda motor. Nah, di Indonesia ini sendiri ada dua tipe tukang ojek, yaitu tukang ojek pengkolan dan tukang ojek online. Nah, untuk tukang ojek pengkolan ini sendiri, mereka biasanya menetap ya di suatu daerah kampung atau di depan-depan area umum seperti pasar, dan ada mungkin di mall dan gedung-gedung perkantoran. Mereka tidak menggunakan aplikasi untuk memesannya. Kalian cukup datangi mereka, sebutkan tujuan yang kalian mau. Lalu untuk tukang ojek online, kalian bisa memesannya dengan aplikasi, dan biasanya harganya itu memang sudah dari sistemnya, dan lebih mudah. Kalian tidak usah ke pangkalan atau mencari tukang ojek. Mereka biasanya akan menjemput kalian di tempat kalian berada. Nah, lalu ada supir angkut. Di sini ya, supir angkut. Supir angkut ini sebenarnya adalah angkutan kota, sama kayak bis, tapi ini lebih kecil dan rutenya pun tidak jauh-jauh. Cuma di satu kota, misalkan satu jalan saja. Jadi tidak antar kota dan antar provinsi ya. Kalau bis kan antar provinsi, bisa antar provinsi atau ke di luar antar negara bagian. Nah, angkut ini tidak membutuhkan connect karena posisinya dekat. Udah gitu, biasanya angkut ini banyak di Indonesia. Lalu kita masuk ke yang berhubungan dengan makanan, yaitu pangan. Farmer kita sebutnya sebagai petani. Kita menyebut petani ini bukan hanya untuk seseorang yang menanam padi ya teman-teman. Banyak misalkan tukang kebun juga yang menanam pohon, buah, kita sebutnya kadang petani. Terus ada nelayan, yaitu orang yang menangkap ikan di laut untuk dijual belikan dalam pasar. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pasar. Nah, ini ini contoh gambar pasar, teman-teman. Bisa saya zoom. Nah, di pasar ini banyak pedagang kaki lima ya, atau pedagang-pedagang lain yang biasanya ramai di Indonesia, seperti sampingnya tukang servis jam. Nah, tukang servis jam ini dia adalah seorang pengrajin atau tukang servis jam tangan. Bila jam tangan kalian rusak, kalian bisa menemukan tukang servis jam, biasanya ada di pasar. Lalu di sini ada namanya tukang bunga kuburan. Nah, tukang bunga kuburan ini berbeda ya teman-teman dengan tukang bunga lainnya. Jika tukang bunga lainnya dia menjual mawar, lili, dandelion dan semacamnya, atau buket, tukang bunga kuburan ini mereka hanya menjual bunga-bunga yang diperlukan untuk ngelayat ke makam ya teman-teman. Biasanya bunga-bunganya itu yang tinggal ditaburkan saja ke pemakaman atau kuburan, makanya disebut tukang bunga kuburan.
Ini pun biasanya ditemukan di pasar. Nah, lalu di pasar itu juga terdapat gerobak ya teman-teman, yaitu adalah penjual makanan atau minuman dalam bentuk gerobak seperti ini ya. Gerobak ini dia kayak tempat berjualan tapi bisa dibawa kemana-mana. Nah, biasanya yang menggunakan gerobak adalah tukang bakso, mie ayam, nasi kuning, dan tukang ketupat sayur, makanan khas Indonesia lah. Lalu di pasar ini juga terkadang ada yang namanya counter HP atau tempat berjualan handphone. Bisa juga dengan kartu handphone dan aksesoris handphone. Ini banyak ya di Indonesia teman-teman. Jadi kalau kalian membutuhkan handphone atau nomor kartu Indonesia, kalian bisa mendapatkannya di counter-counter HP ini. Selain di pasar, mereka juga bisa di pinggir jalan, di ruko-ruko, di dalam mall, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh warung makan yang menggunakan gerobak teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, nih. Jadi mereka berjualannya menggunakan gerobak. Lalu ada biasanya selain di pasar itu ada warung-warung kecil ya. Nah, ini contoh warung kecil. Warung kecil ini banyak tipenya ya teman-teman. Ada yang hanya berjualan seperti minuman, ada yang berjualan seperti gorengan. Biasanya kita menyebutnya juga dengan sebutan warkop atau warung kopi. Nah, lalu ada warung sembako. Warung sembako ini berbeda dengan warung kecil ya teman-teman, karena warung sembako ini lebih lengkap jualannya. Seperti kalian bisa nyari mie instan, sampo, sabun, bahkan beras, minyak, kopi, minuman, makanan, dan cemilan. Itulah yang membedakan warung sembako dengan warung kecil. Di Indonesia ini kebanyakan ya di Pulau Jawa, karena saya tinggal di Pulau Jawa, biasanya kita menyebutnya dengan warung Madura. Nah, lalu di pasar ini ada yang namanya tukang kaset, yaitu tukang yang berjualan kaset-kaset film dan lagu, walaupun kebanyakan bajakan ya teman-teman, nggak original. Tukang kaset ini ramai pada saat zaman-zaman kita masih menggunakan DVD. Dulu tuh banyak banget tukang kaset ya. Lalu di pasar juga ada kaki lima. Nah, untuk kaki lima ini sendiri banyak ya tipe-tipe jualannya. Ada yang jualan mainan, jualan makanan, jualan cemilan, dan pernak-pernik lainnya. Pokoknya kaki lima ini kayak semua tipe inilah barang-barang yang bisa dibeli kalian, dan dia bisa berkeliling, kita sebutnya dengan kaki lima. Nah, lalu di makanan ya, kita tetap menyebutnya sebagai chef, yaitu adalah orang yang memasak makanan di suatu restoran atau rumah makan. Lalu untuk pelayannya kita sebut biasanya dengan pramusaji teman-teman. Pramusaji ini dia yang membantu chef dalam seperti mencatat pesanan orang-orang dan membersihkan meja sehabis dipakai sebagainya. Nah, lalu kita masuk ke minuman. Di Indonesia ini juga ada yang namanya barista, yaitu orang yang berjualan
kopi ya. Biasanya barista ini ada di kafe ya teman-teman. Lalu ada bartender seperti yang kalian tahu ya, hal ini banyaklah di negara asal kalian. Bartender ini tapi lebih cenderung ke berjualan minuman-minuman yang beralkohol dan lain-lain. Nah, lalu ada profesi lain-lain ya seperti guru, karena seperti yang kita bahas tadi sebelumnya membutuhkan keahlian khusus dan sebagainya. Nah, ini contoh ada guru di sekolah menengah di Indonesia. Lalu ada pemusik ya, profesi pemusik yaitu gitaris, vokalis, basis, drummer, pianis dan sebagainya. Mereka yang memainkan alat musik dan mementaskannya, membuat lagu dan sebagainya, bisa kita sebut sebagai pemusik. Nah, saya lupa nih, untuk yang guru ini kita dapat juga menyebut dosen ya. Kalau di universitas tinggi itu kita menyebutnya dosen. Kalau di bahasa Inggris kan guru adalah teacher, dan dosen itu adalah profesor. Kita menyebutnya guru dan dosen. Nah, lalu dalam film ada sutradara, orang yang mengatur adegan film, dan kameramen, orang yang bertugas untuk merekam aktor sedang berakting. Nah, lalu ada kerja kantoran, yaitu adalah pengacara dan akuntan. Selain itu yang kerja di kantor itu banyak ya, ada orang IT, HRD, CEO dan sebagainya. Itu yang ada di perkantoran. Nah, itu tadi contoh dan ciri-ciri profesi yang umum dan yang ada di Indonesia. Ya teman-teman, itu dia pemaparan materi saya tentang profesi di BIPA B2 ya. Douglas yang dari tadi sudah mengikuti pelajaran saya tentang profesi yang ada di Indonesia. Sesi belajar kita BIPA kali ini, kelas akan saya tutup. Terima kasih semuanya. Dadah.